Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kopi Inspirasi 81 ya. Teman-teman semuanya, begitu banyak problema di lapangan mengenai penanganan kelapa sawit, terutama di wilayah pemupukan ya, terutama di pemupukan kelapa sawit. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan maupun perbedaan-perbedaan pendapat, dan that's okay, itu tidak masalah ya. Perbedaan pendapat itu merupakan suatu kekayaan suatu kekayaan ide yang bisa kita pelajari bersama, ya kan. Kali ini kita akan ngobrolin tentang karena ini sangat banyak sekali dibincangkan, didiskusikan, dibicarakan oleh para petani ketika di grup atau dimanapun, di tempat-tempat nongkrong bersama petani, itu banyak yang bicarakan tentang pencampuran pupuk. Kenapa harus pupuk tunggal itu harus terpisah-pisah cara pemupukannya, kenapa harus diberi jarak waktu, dan itu klasik sekali ya, klasik sekali. Itu sudah, ini masalahnya sudah lama sekali, dan memang dari dulu pemupukan tunggal tuh ya memang harus dipisah. Betapapun banyak sekali dari teman-teman petani yang di luar dari prosedur ini, that's okay, itu juga terserah masing-masing pendapat ya, masing-masing pengguna pupuk tersebut. Namun kami tetap akan memberikan edukasi yang sesuai dengan prosedur ya, yang sesuai dengan penanganan di lapangan itu caranya seperti apa. Kami harus menyampaikan yang sebenarnya seperti apa. Kami akan berikan sebuah alasan ya, sebuah alasan penting ya, mengapa ya, pupuk tunggal itu tidak boleh dicampur. Nah, itu juga sudah kami bahas di postingan kami sebelumnya ya. Postingan kami sebelumnya itu sudah kami bahas mengapa tidak boleh dicampur ya. Karena ada pupuk yang bersifat antagonis ya. Apa saja sih, kita ulang nih, apa saja sih pupuk yang bersifat antagonis mengenai pupuk tunggal yang sering digunakan oleh para petani di kelapa sawit ya, terutama pupuk makronya ini ya, terutama pupuk makronya, yaitu ada dolomit ya kan, ada KCL, ada fosfor atau SP36, ada juga urea. Yang bersifat antagonis yaitu contoh yang pertama yaitu KCL dengan dolomit. Ini antagonis teman-teman ya, jangan sekali-kali mencampur pupuk ini ya. Yang kedua yang bersifat antagonis adalah urea dengan fosfor ya, urea dengan SP36 atau urea dengan TSP. Ini juga jangan dicampur ya. Kalau menurut kami untuk prosedurnya itu memang tidak boleh dicampur karena urea dengan SP36 atau magnesium dengan KCl itu antagonis teman-teman. Berbeda halnya jika Anda mencampur pupuk urea dengan KCl. Urea dan KCl itu di postingan kami sebelumnya juga sudah kami bahas bahwa itu sebenarnya boleh dicampur, tapi langsung diaplikasikan, jangan disimpan ya. Nah, itulah ada sifat-sifat antagonis di pupuk. Nah, makanya urutannya jadi dolomit duluan, kemudian tidak dibarengi terus kemudian KCl, tidak. Kenapa? Karena dolomit dengan KCl itu antagonis, makanya dolomit di muka, KCl paling belakang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dolomit pertama, kemudian disambung dengan apa? Dengan SP36 atau fosfor atau TSP. Kenapa? Karena dolomit dengan TSP itu tidak antagonis ya. Nah, seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Dia akan dipisah, yang antagonis akan dipisah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ke berikutnya adalah urea itu dengan KCl itu berdampingan, karena urea dengan KCl itu tidak antagonis. Nah, seperti itu. Nah, mengapa dikasih jarak? Nah, contohnya pemupukan urea itu setelah TSP atau setelah SP36. Makanya diberi jarak, teman-teman. Nah, makanya diberi jarak dan waktu ya. Jadi SP36 dolomit duluan, kemudian SP36 ya, kemudian urea, kemudian KCl. Nah, jadi urutannya seperti itu dan diberi jarak
supaya hasil pemupukannya itu tidak nyampe-nyampein ya, supaya hasilnya itu maksimal, supaya hasilnya itu betul-betul terserap dengan baik oleh tanaman tersebut. Makanya diberi jarak ya. Kalau saya sarankan buat Anda, kalau misalkan Anda ingin daripada mencampur seperti itu, lebih baik Anda menggunakan pupuk majemuk saja yang sudah diformulasi oleh pabrik pupuk untuk kelapa sawit. Itu jauh lebih efektif ya. Sudah tidak perlu mencampur dan itu memang khusus untuk sawit. Jauh lebih efektif daripada Anda mencampur. Saya pikir seperti itu. Karena dengan Anda mencampur itu belum tentu merata ya. Dan Anda harus menghitung persentasinya. Sedangkan kalau pupuk majemuk yang khusus untuk sawit itu sudah dihitung oleh perusahaan. Persentasinya berapa, kemudian kebutuhan NPK-nya itu berapa untuk per pohon. Kalau Anda mau pupuk tunggal sebaiknya dipisah saja ya. Dipisah saja, urea sendiri ya. Kalau mau urutan ya, sesuai dengan urutan dolomit, kemudian SP36, nah terus kemudian disambung dengan urea, kemudian disambung dengan KCl, dan terakhir sekali dikasih borat. Saya kira urutan itu bukan tanpa alasan ya, memang sudah diformasikan seperti itu karena banyak komponen yang harus diperhitungkan, termasuk waktu atau timing ya, waktu dijarak karena ada yang bersifat antagonis, karena ada yang bersifat pupuk dasar. Jadi maka didahulukan sebelum untuk diaplikasikan pupuk yang lain yang nantinya akan menunjang pertumbuhan dan pembuahan sawitnya. Nah, seperti itu teman-teman. Salam Kopi Inspirasi 81. Kami tetap mengedukasi bagaimana cara yang benarnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.